Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Viola, NIM 859454089, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Makassar. Salam kenal ya. Baik, pada video kali ini pastinya adalah tugas tutorial online, tepatnya pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi berdasarkan BMP pada halaman 2.9. Saya bacakan ya. Ontologi, hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada atau mungkin ada, dan bagaimana mewujudkannya. Kedua, epistemologi, khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Dan yang ketiga adalah aksiologi, berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Selanjutnya, saya akan membahasnya lebih mendalam melalui PowerPoint yang saya buat pada video ini, dan saya akan menjelaskan secara jelas apa ya atau bagaimana ya poin-poin tentang ontologi, epistemologi, serta aksiologi tersebut. Serta saya akan menjelaskan keterkaitan ketiganya ini sebagai fondasi filsafat ilmu. Silakan disimak ya sampai habis. Baik, yang pertama adalah ontologi. Ibarat kata, ontologi itu bertanya, sebenarnya apa sih yang ingin kita ketahui? Apa hakikat realitas yang ingin kita pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu? Ibarat kata, epistemologi itu bertanya, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, metode apa yang bisa kita terapkan, dan bagaimana cara mengujinya. Dan yang ketiga, aksiologi, nilai dan etika. Untuk apa sih ilmu tersebut? Untuk apa ilmu itu digunakan? Nilai moral apa yang melekat? Dan etika apa yang harus dijaga? Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sedikit analogi pembelajaran, yaitu khususnya pada materi matahari. Yang pertama, ontologi terletak pada kita menjelaskan bahwasanya matahari adalah benda langit berbentuk bola besar yang memancarkan cahaya dan panas secara terus-menerus. Terletak di pusat tata surya kita dan terbuat dari gas panas seperti hidrogen serta helium. Jadi kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana sih konsep dasar matahari tersebut. Dan yang kedua, epistemologi, di mana siswa mulai bertanya bagaimana matahari bisa memancarkan cahaya dan panas setiap hari. Dari situ kita bisa observasi langsung ke tempatnya, yaitu pagi hari kita ajak murid-murid kita untuk melihat matahari terbit di ufuk timur, agar mereka tahu secara langsung bahwasanya matahari itu bergerak dari timur ke barat di langit. Dan matahari itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, entah itu berkebun, menjemur pakaian, atau menentukan waktu sholat, dan lain sebagainya. Dan dari situ muncullah aksiologi, di mana kita sudah memulai mengajarkan ke anak-anak apa sih manfaat matahari tersebut. Lalu juga mengajarkan anak-anak untuk tidak menatap langsung ke matahari terlalu lama dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar asap yang bisa menghalangi sinar matahari. Maka dari itu, saya jelaskan secara gamblang bahwasanya matahari itu harus kita manfaatkan dengan bijak, dan kita tidak boleh mencemari udara karena itu akan merusak lapisan ozon serta mengganggu manfaat matahari untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, keterkaitan ketiganya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga berbentuk pondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya, ilmu akan menjadi timpang. Apabila diibaratkan sebagai pohon yang kokoh, ontologi berada di akar yang menancap kuat di tanah. Di tengah, ada batang ilmu yang utuh dan bermanfaat. Yang terakhir, ada epistemologi dan aksiologi berada di daun serta buahnya. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan peran dasar-dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.